Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Megi Arsyad Hadianto dengan NIM 607012330021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan progres magang, monitoring dan evaluasi 2 saya yang dilaksanakan di Geraha Merah Putih PT Telkom Indonesia Bandung di unit Enterprise dan Analytic Platform. Saya ditempatkan di PT Telkom Indonesia Bandung, tepatnya di unitnya Enterprise dan Analytic Platform. Tujuan magang saya di sini adalah untuk terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi operasional platform analitik dari mulai perencanaan, perancangan, hingga deployment. Fokus unitnya adalah mengelola platform data dalam skala enterprise untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis melalui data analitik dan visualisasi. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, terdapat 2 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana menyajikan data analitik internal yang kompleks ke dalam sebuah antarmuka dashboard yang fungsional, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna bisnis. 2. Bagaimana proses deployment scaling aplikasi dashboard tersebut dapat distandarisasi dan diotomatisasi untuk skala enterprise. Untuk menjawabnya, tujuan magang saya yang pertama membangun dan mengembangkan aplikasi web dashboard atau Bismart dengan membangunnya secara custom menggunakan framework PHP Kode Integrator. Dashboard dapat dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pengguna internal dan terintegrasi dengan sistem yang ada. 2. Mempelajari dan mengimplementasikan teknologi containerization atau Docker. Teknologi ini diadopsi sebagai solusi untuk rumusan masalah kedua. Docker bisa membuat aplikasi dan seluruh dependensinya seperti web server, runtime PHP untuk dikemas atau dibungkus ke dalam sebuah image yang portable. Nah, image ini menjamin aplikasi akan berjalan dengan cara yang sama persis dimanapun, di laptop manapun, seperti laptop pengembang, server staging maupun server production. Agar pengerjaan magang saya tetap fokus, saya menetapkan beberapa batasan masalah yang logis. Yang pertama, pengembangan. Saya berfokus pada aplikasi Bismart dan koneksi ke data PostgreSQL yang sudah ada. Jadi saya tidak melakukan perancangan arsitektur database dari awal atau proses ETL. Containerization, jadi implementasi Docker difokuskan pada packaging atau pengemasan aplikasi di dalam sebuah custom image yang siap diproduksi. Yang ketiga, platform. Pembelajaran ofensif dan Tableau difokuskan pada pemahaman konsep dasar dan implementasi sederhana sebagai pengenalan. Yang terakhir, data tidak mencakup perancangan arsitektur, melainkan hanya menggunakan dataset yang diselesaikan oleh unit. Sesuai dengan pekerjaan saya, proyek utama saya adalah mengembangkan dashboard Bismart. Bismart adalah sebuah aplikasi web dashboard internal yang berfungsi untuk memonitor data performa bisnis. Nah, proses pengembangan ini mencakup siklus penuh yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan proses pengembangan ini mencakup dimulai dari proses desain UI UX Figma, lanjutkan dengan pengembangan back-end dan koneksi data dan implementasi front-end. Nah, capaian target pengembangan aplikasi yaitu desain UI UX. Saya merancang prototipe dan wireframe antarmuka di Figma untuk memastikan user experience yang optimal sebelum diimplementasi. Yang kedua, backend. Saya membangun logika bisnis dan koneksi ke database PostgreSQL menggunakan framework PHP Kode Integrator 3. Selanjutnya, front-end HTML CSS. Mengimplementasikan desain dari Figma menjadi antarmuka web
yang fungsional dan responsif menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Metronic 8. Selanjutnya, capaian target pembelajaran Docker. Saya telah berhasil memahami konsep containerization seperti melakukan pull, run, exec pada image Nginx. Saya juga sudah memahami konsep port mapping dan bin mounts. Saat ini progres saya adalah sedang dalam membuat Docker file custom untuk mendockerize aplikasi Bismart yang sudah saya kembangkan. Selanjutnya ada capaian target pembelajaran OpenShift. Setelah aplikasi Bismart berhasil dockerize, rencana selanjutnya adalah mengimplementasikan atau mempelajari OpenShift. Tujuan utamanya adalah memahami konsep orkestra kontainer, yaitu bagaimana mengolah aplikasi dalam skala besar. Target saya adalah melakukan deployment image Docker ke platform OpenShift sehingga saya bisa memahami cara scaling dan self-healing aplikasi secara otomatis. Selanjutnya ada capaian target pembelajaran Tableau. Nah, selain infrastruktur, rencana selanjutnya adalah mempelajari sisi analitik dengan mempelajari Tableau ini. Tujuan utamanya adalah untuk memahami tool Business Intelligence atau BI no code yang terkemuka. Ini akan melengkapi kemampuan saya sehingga saya bisa membuat dashboard yang kompleks dengan lebih cepat, sekaligus menjadi pembanding atas dashboard Bismart yang saya bangun secara manual. Selanjutnya adalah capaian target versus timeline di bulan 1 sampai 4. Slide ini merangkum capaian target saya hingga Monef 2 saat ini. Seperti yang terlihat pada diagram, pengembangan aplikasi Bismart hampir selesai di 80%. Pembelajaran dan penyiapan Docker berada progres 75%. Sementara OpenShift, Learning dan Plan dan Tableau Plan masih dalam tahap perencanaan awal, sesuai dengan timeline yang telah disusun untuk dikerjakan pada bulan-bulan selanjutnya atau bulan-bulan berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, progres magang hingga Monef 2 saat ini telah berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini sangat sesuai dengan profil lulusan D3 Sistem Informasi karena saya mendapatkan pemahaman menyentuh dari alur kerja platform analitik, mulai dari desain UI UX, backend PHP hingga deployment Docker. Referensi yang saya gunakan selama pengerjaan Docker atau yang lainnya mencakup dokumentasi resmi dari Docker, OpenShift, dokumentasi resmi Tableau, dokumentasi framework Coordinator 3, materi dan panduan internal PT Telkom Indonesia yang diberikan oleh unit enterprise dan analytics platform, hingga SOP atau user guide aplikasi Bismart yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan atau laporan progres magang Monef dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.